Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatul Munawwaroh, NIM T2017-8033 dari kelas Biologi 1 2017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneur dengan dosen pengampu Ibu Yanti Nurhayati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Manajemen Rumah Sakit. Di sini saya akan membahas tentang marketing atau pemasaran. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan terkait segmentasi, targeting, dan positioning, serta strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Perilaku konsumen menjadi masukan pemasaran untuk mengembangkan suatu strategi pemasaran. Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang mampu mempengaruhi konsumen yang menjadi target marketnya. Sehingga penentuan segmentasi pasar, pemilihan pasar, dan positioning menjadi sangat penting untuk diperhatikan dengan baik. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Selanjutnya, tujuan dari segmentasi pasar yaitu untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Keuntungan dari penerapan segmentasi pasar. Dewasa ini, para pelanggan yang suka berbelanja secara online ingin mendapatkan pengalaman belanja sesuai dengan personalitas pribadi mereka. Suatu hasil studi mengatakan bahwa 64% pelanggan online ingin mendapatkan penawaran yang sesuai dengan personalitas mereka. Jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, 52% dari mereka akan memilih untuk beralih ke toko lain. Ini menjelaskan bahwa strategi segmentasi pasar sangat berpengaruh demi menjaga pelanggan tetap berbelanja di toko Anda. Keuntungan lain yang dapat dicapai dari penerapan segmentasi pasar ini yaitu hemat waktu dan biaya. Alih-alih menggunakan satu strategi pemasaran untuk semua jenis pelanggan, segmentasi pasar dapat membantu Anda untuk melayani upaya pemasaran untuk kelompok pelanggan yang tersegmentasi. Ini berarti Anda tidak akan membuang-buang waktu dan uang untuk campaign yang tidak efektif, karena upaya ini dilaksanakan berdasarkan data pelanggan. Keuntungan yang kedua yaitu membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan. Proses dari melakukan segmentasi pasar melibatkan Anda dan tim pemasaran untuk terus lebih banyak mengenal tentang pelanggan Anda. Semakin banyak Anda belajar tentang mereka, semakin baik pula Anda dapat melayani mereka dan menciptakan pengalaman belanja yang sempurna. Keuntungan selanjutnya yaitu membantu mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan kesempatan dari strategi marketing. Segmentasi pelanggan juga dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana kinerja merek atau brand dan hasil kampanye perusahaan. Anda dapat melihat produk mana yang paling populer di antara segmen pelanggan. Anda akan belajar bagian mana dari strategi Anda yang kuat, mana yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana Anda dapat bersaing lebih baik melawan kompetitor Anda. Selanjutnya yaitu manfaat segmentasi pasar terhadap sebuah bisnis. Di sini terdapat 3 manfaat dari penerapan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu menambah daya saing dengan kompetitor. Implementasi segmentasi pasar dapat meningkatkan daya saing produk dan juga bisnis yang dilakukan dengan milik kompetitor. Dari sini dapat diketahui perusahaan mana yang menjadi pesaing dan juga dapat mengetahui letak peluang pasar di pasar mana, di pasar para pesaing yang sudah ada.
Dengan data-data yang dikumpulkan dari segmentasi pasar ini, perusahaan akan mudah dalam memutuskan strategi yang harus dilakukan untuk menyaingi para kompetitor tersebut. Manfaat yang kedua yaitu menjangkau pasar dan konsumen lebih luas. Tujuan utama dari sebuah bisnis memang lebih fokus terhadap keuntungan yang lebih. Dalam meningkatkan keuntungan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut meliputi kualitas produk hingga pelangganan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan. Pentingnya segmen pasar bisa diibaratkan dengan pedagang yang berjualan sesuatu di pasar. Ketika pedagang tersebut menjual produknya hanya di satu pasar saja, tentunya keuntungan yang diperoleh terbatas karena konsumennya dapat diketahui hanya orang-orang tertentu saja. Hal ini tentunya berbeda ketika pedagang tersebut berjualan tidak hanya di satu pasar saja, melainkan di banyak pasar. Tentunya konsumen pun semakin beragam dan tentu saja keuntungannya dapat berlipat ganda. Ilustrasi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dirintis. Adanya segmentasi pasar menjadikan Anda dapat memilih menggunakan metode penjualan offline, online, ataupun keduanya. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 4 variabel utama yang sering dilakukan dalam melakukan segmentasi pasar konsumen. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis ini digunakan untuk membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, provinsi, kota, dan lingkungan atau kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik atau beroperasi di semua wilayah. Akan tetapi lebih memerhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Dalam segmentasi ini, pasar dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, agama, ras, pendidikan, jumlah keluarga, pekerjaan, dan generasi kewarganegaraan dan pendapatan. Faktor ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmentasi kelompok pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan konsumen. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen dan pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan karakteristik sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Orang yang berada dalam kelompok demografis yang sama dapat memiliki ciri psikografik yang berbeda. Yang terakhir yaitu segmentasi tingkah laku atau perilaku. Dalam segmentasi ini, pembeli dikelompokkan berdasarkan sikap, penggunaan atau respon mereka terhadap suatu produk dan pengetahuan. Banyak pemasar yakin bahwa variabel perilaku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Selanjutnya yaitu targeting atau target pasar. Target atau penentu pasar sasaran merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk perusahaan. Keputusan menentukan pasar mana yang akan dilayani merupakan keputusan strategi bisnis yang paling menentukan. Pilihan strategi ini diimplementasikan oleh keputusan manajemen tentang bagaimana bersaing dalam setiap produk pasar yang diminati. Keputusan pemasaran strategi adalah memilih pembeli mana yang akan dituju dalam setiap produk pasar dan bagaimana menentukan pasar produk perusahaan untuk setiap pasar sasaran. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan target pasar. Yang pertama yaitu ukuran segmen. Perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan yang besar dan menghindari segmen kecil, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu pertumbuhan segmen. Meskipun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin segmen tersebut akan berkembang dan diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang.
Yang ketiga yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Segmen harus cocok untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih tidak cocok, seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu, identifikasi segmen yang akan ditangani harus dilakukan dengan hati-hati. Ada banyak contoh segmen yang pernah dianggap memiliki potensi besar tetapi tidak diharapkan. Meskipun perusahaan telah mengeluarkan biaya tinggi, jadi suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan perusahaan seharusnya tidak dikejar. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang akan dituju harus sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu posisi pesaing. Suatu segmen mungkin memiliki ukuran dan pertumbuhan yang baik namun memiliki potensi yang lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan lebih menarik segmen tersebut untuk dimasuki. Tujuan target pasar atau targeting. Yang pertama yaitu pencapaian target pasar yang dituju. Untuk mengetahui berapa banyak pasar yang disediakan, termasuk berapa banyak saluran penjualan, sejauh mana saluran penjualan dan lainnya yang disediakan. Yang kedua yaitu pencapaian kualitas barang. Di sini untuk mengetahui berapa banyak produk yang diproduksi dan dipasarkan. Yang ketiga yaitu pencapaian kualitas barang. Penentu persyaratan kualitas barang yang akan dijual. Misalnya bahan dasar yang digunakan adalah asli atau palsu atau mudah ditiru. Jadi ketika komponen dirakit, komponen tersebut murni atau dicampur. Yang keempat yaitu pencapaian geografis. Di sini untuk menentukan area atau wilayah pasar, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu penentuan posisi atau positioning. Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Tujuan penempatan produk. Menurut Hasan, terdapat 3 tujuan bagi perusahaan untuk melakukan positioning. Ketiga tujuan tersebut yaitu yang pertama menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua yaitu memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. Yang terakhir mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan pelanggan pada merek yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama yaitu strategi produk. Menurut W.J. Staton, strategi produk yaitu seperangkat atribut baik berwujud maupun yang tidak terwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Satu hal yang perlu diingat, bagaimanapun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga yang baik, namun jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu serta disenangi oleh konsumen, maka kegiatan marketing tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, perlu diteliti produk apa yang akan Anda pasarkan. Sebagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Strategi produk yang dilakukan oleh para pedagang untuk mengembangkan suatu produk yaitu dengan cara menciptakan merek, membuat inovasi, menciptakan kemasan, dan memutuskan label. Yang kedua yaitu strategi harga.
Harga merupakan nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat diartikan sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya sebuah produk dan jasa yang ditawarkan. Apabila salah dalam menentukan harga, maka akan berakibat fatal terhadap produk yang akan ditawarkan, dan nantinya akan mengakibatkan produk tersebut menjadi tidak laku atau tidak terjual. Selanjutnya adalah strategi promosi. Promosi adalah segala kegiatan manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang atau jasa. Pada promosi, pembisnis muslim juga akan menghindari bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Biasanya para pembisnis akan memuji dagangannya sendiri secara najais atau reklaim palsu atau berlebihan untuk memasarkan dagangannya. Tanpa melakukan promosi, pelanggan tidak akan tahu dan tidak akan mengenal produk atau jasa yang akan ditawarkan. Oleh sebab itu, promosi merupakan sarana yang paling penting untuk menarik dan mempertahankan. Salah satu tujuan promosi untuk menginformasikan segala jenis produk yang akan ditawarkan dan berusaha untuk menarik konsumen yang baru. Ada 4 macam cara promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya, yaitu seperti promosi penjualan, periklanan, publisitas, dan penjualan pribadi. Yang terakhir yaitu strategi distribusi. Distribusi adalah seperangkat organisasi yang melibatkan proses pembuatan produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pada saluran distribusi, pembisnis tidak boleh melakukan kezaliman terhadap pesaing lain. Hal ini dilakukan untuk melicinkan saluran pemasarannya dan tindakan lainnya. Penentuan posisi dan distribusi serta sarana dan prasarana menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Sarana dan prasarana harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh konsumennya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.